Halo, saya Profesor Chandra Cahyadi. Dan saya Karin Cahyadi. Dan hari ini kami mau menjelaskan mengenai program mentoring Financial Discipleship for Couples atau yang kami namakan FDFC. Nah, FDFC adalah satu program pemuridan di dalam bidang keuangan. Kami ingin menjelaskan latar belakang dari program ini, filosofi di belakang program ini, sehingga Anda dan pasangan bisa mendoakan untuk mengikuti program mentoring ini. Nah, kita mulai dengan ayat Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan, kuperintahkan kepadamu." Ayat ini adalah sebuah perintah, sebuah amanat, bukan optional bagi anak Tuhan. Nah, ini juga bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk pemimpin gereja. Banyak orang yang pikir, oh ini untuk pemimpin gereja. No, ini adalah amanat agung untuk semua anak Tuhan. Penting sekali untuk kita mengingat hal tersebut. Sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan perintah yang terakhir yang paling penting. Kita tahu bahwa perintah-perintah Tuhan itu diberikan sebenarnya untuk kita ya, untuk kebaikan kita. Jadi dalam hal memuridkan ini ada banyak hal yang baik yang sebenarnya buat kita. Betul. Selain untuk membuat hidup kita itu purposeful dan impactful, itu juga membuat kita tidak fokus pada diri sendiri, tetapi kita fokus juga pada orang lain, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Dalam memuridkan ini membuat kita selalu bergantung sama Tuhan karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Wow. Jadi otomatis membuat kita itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan pada saat kita memuridkan orang lain. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, untuk menolong hidup kita menjadi purposeful dan impactful. Mungkin kalian pernah dengar dulu ada satu buku yang sangat terkenal dari Pastor Rick Warren, Purpose Driven Life. Kalau kita nggak punya purpose, hidup kita tidak akan berarti sekalipun kita punya hal yang kita inginkan. Harta, ketenaran, popularitas, power, semua itu tidak berarti kalau tidak ada purpose yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, itu adalah mengajar kita untuk fokus bukan cuma pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Dan itu akan mendatangkan satu sukacita yang luar biasa. Karena kita fokus untuk belajar, sacrifice, untuk belajar mementingkan orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa cultivate yang hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih dalam. Dan itu akan mengubah segala sesuatunya. Mungkin sekarang kalian bertanya, bagaimana memuridkan itu? Ya mungkin banyak orang yang sudah overwhelmed, sudah ngeri, takut ya mendengar harus memuridkan. Aduh, saya nggak pandai berbicara, aduh saya rasanya itu nggak ada waktu, nggak kebayang deh gimana harus memuridkan. Nah, kami mau Anda melihat dari kacamata yang lebih besar. Musa itu bukan orang yang percaya diri, bahkan dia merasa tidak layak, tidak mampu. Gideon kita lihat juga sama halnya, tidak merasa mampu. Tapi Tuhan sering memakai orang-orang yang tidak merasa mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dalam prosesnya, mereka akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka akan develop karakter mereka. Yang tadi yang kita bilang masalah yang poin ketiga, bagaimana kita bisa cultivate hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masalah pemuridan. Jadi ini bukan suatu hal yang sempit, harus cuma di gereja saja, enggak. Jadi sebenarnya pemuridan ini bisa dilakukan di dalam banyak hal. Misalnya kalau saya pemain basket, saya bisa memakai basket ini sebagai alat pemuridan. Saya bisa mengajarkan misalnya untuk anak-anak SMP atau anak SMA untuk cara bermain basket. Tapi kita di dalam kita mengajarkan basket itu bukan cuma ngomong masalah basket, tapi kita mengajak mereka untuk boleh dekat dengan Tuhan.
Nah, kalau kita mengerti bahwa kita bisa memakai banyak hal untuk dijadikan sebagai alat pemuridan, berarti kita juga bisa memakai topik atau area keuangan sebagai alat pemuridan juga. Nah, mengapa masalah keuangan? Karena memang keuangan ini sesuatu yang sangat relevan, sangat penting untuk semua pasangan. Ya, mau tua, muda, mau apapun kondisi mereka, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi saya adalah guru besar keuangan di Amerika, dan itu alasannya mengapa saya membuat program pemuridan dalam bidang keuangan. Karena itu merupakan sesuatu yang menjadi ekspertis saya. Saya memakai ini, membuat modul, dan bersama dengan istri kami melayani di dalam bidang ini. Kami melihat ada banyak pasangan-pasangan yang saat ini bukan cuma struggle nggak punya duit ya, bahkan yang punya duit pun mereka punya masalah yang berbeda-beda. Nah, itulah mengapa kami memakai topik keuangan sebagai alat untuk discipleship, karena ini sangat praktis, sangat penting, dan juga sangat spiritual. Masalah keuangan itu sangat spiritual. Makanya Tuhan sendiri pun juga membandingkan dirinya dengan Mamon, ya, bahwa manusia itu sering tergoda untuk menyembah Mamon. Itu menunjukkan betapa pentingnya masalah keuangan dalam kehidupan kita. Ada banyak mitos mengenai keuangan yang dipercaya oleh orang-orang, sehingga mereka pikir, oh saya nggak punya tuh masalah keuangan, karena dianggapnya kalau nggak punya uang baru mengalami masalah keuangan. Tapi sebenarnya ya itu kembali adalah mitos ya. Dalam kenyataannya banyak sekali pasangan-pasangan yang mengalami konflik yang akarnya adalah dari keuangan. Padahal mereka sudah punya uang banyak, ya, dalam kondisi keuangan yang sangat mapan bahkan. Tapi mereka tetap punya masalah dalam masalah keuangan. Kenapa? Karena tadi yang kita bicarakan ya, keuangan itu adalah sesuatu yang sangat spiritual. Karena cara kita memakai uang itu sangat bergantung kepada kondisi hati kita. Masalah keserakahan, ketidakpuasan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi bukan masalah nominal, ya, bukan masalah nominal uang, tapi bagaimana kita bisa menata hati kita. Ingat bahwa firman Tuhan juga mengajar kita untuk menjaga hati kita dengan baik. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kalau uang itu bisa mengubah hati kita menjadi serakah, atau menjadi khawatir, menjadi takut, ya. Nah, itu perlu kita waspadai karena kehidupan kita pasti akan terimbas. Jadi, mengapa pasangan-pasangan perlu ikut program FDFC ini? Oke, karena kita mau equipping para couples untuk mereka belajar menata keuangan secara intentional. Kata intentional di sini sangat penting. Jadi kalau kita tidak belajar mengelola keuangan dan intentional, hidup kita pasti cuma lewat begitu saja. Sekali lagi ini bukan masalah nggak punya duit ya. Tapi kalau kita misalnya walaupun punya banyak duit, tapi hidup kita tidak intentional, khususnya dalam masalah kita mengelola uang, kita akan kehilangan begitu banyak berkat spiritual. Nah, jadi saat kita mengelola keuangan secara intentional, tidak melakukan prinsip-prinsip dalam program FDFC, itu akan menolong para pasangan untuk mengoptimalkan kapasitas mereka untuk murah hati, untuk memberkati orang-orang yang ada di luar sana, dan juga bisa menceritakan mengenai Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di sanalah masuknya pemuridan itu ya tadi. Betul. Untuk menjadikan orang-orang sebagai murid Kristus, ya. Untuk mengajarkan mereka melakukan hal-hal yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, khususnya dalam masalah mengatur uang. Jadi Anda harus tahu bahwa ada 2350 ayat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, yang berkata mengenai uang dan harta. Jadi sangat penting sekali. Jadi itu adalah penjelasan mengapa Anda dan pasangan perlu mendoakan untuk ikut dalam program FDFC ini. Nah, memang ini bukan satu hal yang mudah, tapi sesuatu yang sangat penting dan pasti akan mengubah kehidupan Anda.
Untuk penjelasan teknis mengenai program FDFC ini sendiri, kami akan mengirimkan file PDF dan Anda bisa mempelajari semua teknis pelaksanaan program tersebut. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kontak nomor yang ada di dalam file PDF tersebut. Sampai jumpa dan kami harap kami bisa bertemu dengan Anda semua dalam program mentoring FDFC. Oke, bye-bye.